Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rafi'i dengan NIM C1D1210005. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Cyber Security Management. Yang pertama ada firewall. Firewall adalah sebuah sistem yang bertujuan untuk melindungi jaringan komputer dari akses yang tidak sah atau aktivitas yang berbahaya. Firewall bekerja dengan menganalisis lalu lintas, data yang masuk dan keluar dari jaringan, serta memutuskan apakah data tersebut diizinkan atau diblokir berdasarkan aturan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya ada intrusion detection system. Sebuah mekanisme yang digunakan untuk mendeteksi upaya intrusi atau serangan terhadap jaringan atau sistem komputer. IDS secara terus-menerus memantau lalu lintas jaringan dan mencari tanda-tanda aktivitas yang mencurigakan atau tidak wajar. IDS dapat mengidentifikasi serangan seperti pemindaian port yang mencurigakan, percobaan akses yang tidak sah, atau pola perilaku yang tidak biasa. Selanjutnya ada komponen firewall. Yang pertama ada interface, komponen yang berfungsi sebagai titik masuk dan keluar lalu lintas jaringan. Interface ini dapat berupa antarmuka fisik pada perangkat keras firewall atau antarmuka virtual pada perangkat lunak firewall. Yang kedua ada rule base atau rules set, kumpulan aturan yang digunakan untuk mengatur lalu lintas jaringan. Aturan-aturan ini diterapkan untuk memutuskan apakah data harus diizinkan atau diblokir berdasarkan alamat IP, port, protokol, dan parameter lainnya. Selanjutnya ada komponen IDS. Yang pertama terdiri dari sensor atau probes, yaitu komponen yang digunakan untuk memantau lalu lintas jaringan. Sensor atau probe dapat ditempatkan pada titik-titik strategis dalam jaringan untuk memeriksa dan menganalisis paket data yang melewatinya. Yang kedua ada signature database, yaitu database yang berisi pola atau tanda-tanda serangan yang telah diketahui. IDS menggunakan database ini untuk membandingkan lalu lintas jaringan dan mencocokkan dengan tanda-tanda serangan yang telah diketahui. Diperlukannya firewall dan IDS. Yang pertama, perlindungan terhadap akses tidak sah. Firewall berfungsi sebagai lapisan pertama pertahanan terhadap akses tidak sah ke jaringan. Yang kedua ada pengendalian lalu lintas jaringan, yaitu firewall memungkinkan pengendalian dan pemantauan lalu lintas jaringan dengan menerapkan aturan dan kebijakan yang sesuai. Firewall dapat mengatur bagaimana lalu lintas jaringan diizinkan atau diblokir berdasarkan alamat IP, port protokol, dan parameter lainnya. Contoh keuntungan yang diperoleh dari keberadaan firewall dan IDS. Yang pertama, perlindungan terhadap serangan. Firewall dan IDS membantu melindungi jaringan dan sistem komputer dari serangan yang berasal dari luar atau dalam jaringan. Dengan menerapkan aturan dan kebijakan yang tepat, mereka dapat memblokir akses yang tidak diizinkan, mencegah serangan malware, denial of service atau DOS, serangan brute force, dan serangan serupa lainnya. Selanjutnya ada unit organisasi yang bertanggung jawab dalam mengembangkan firewall dan IDS. Yang pertama ada tim keamanan informasi atau bisa disebut Information Security Team, yaitu tim keamanan informasi memiliki peran sentral dalam mengembangkan dan mengelola firewall dan IDS. Yang kedua ada jaringan tim atau network team. Tim jaringan bertanggung jawab untuk merancang, mengimplementasikan, dan mengelola infrastruktur jaringan. Yang ketiga ada tim sistem atau bisa disebut dengan sistem tim. Tim sistem atau tim administrasi, sistem bertanggung jawab untuk mengelola dan memelihara sistem komputer yang ada di dalam jaringan. Selanjutnya ada batasan teoriti organisasi yang terikat. Yang pertama, patuh terhadap kebijakan dan standar keamanan.
Organisasi harus mengikuti kebijakan dan standar keamanan yang telah ditetapkan. Yang kedua, membutuhkan sumber daya. Implementasi dan pemeliharaan firewall dan IDS membutuhkan sumber daya seperti perangkat keras, perangkat lunak, dan personel yang terlatih. Yang ketiga, ada memerlukan keterampilan khusus. Mengelola firewall dan IDS membutuhkan pemahaman tentang keamanan jaringan dan ancaman yang ada. Selanjutnya ada waktu yang tepat bagi sebuah organisasi untuk menyusun firewall dan IDS. Yang pertama, perencanaan jaringan. Saat merancang infrastruktur jaringan baru, organisasi harus mempertimbangkan keamanan sebagai elemen kunci. Yang kedua, perluasan atau upgrade jaringan. Ketika organisasi memperluas jaringan atau melakukan upgrade pada infrastruktur yang ada kesempatan untuk memasukkan firewall dan IDS ke dalam perencanaan tersebut. Yang ketiga, evaluasi keamanan. Jika organisasi telah mengalami insiden keamanan atau khawatir tentang potensi ancaman, hal ini dapat menjadi pemicu untuk mempertimbangkan penerapan firewall dan IDS. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.